Pembahasan tentang Talmud seringkali memicu perdebatan serius, karena kitab ini bukan sekadar kumpulan hukum bagi kaum Yahudi, melainkan juga berisi pandangan teologis dan narasi yang dalam banyak bagiannya bertentangan secara mendasar dengan konsep tauhid dan kemuliaan para nabi sebagaimana diyakini dalam Islam. Para ilmuwan Muslim sejak masa klasik hingga kontemporer telah memberikan bantahan keras terhadap isi Talmud yang dinilai menyimpang dari wahyu ilahi dan merusak fondasi ketuhanan yang murni. Dalam Islam, tauhid menempati posisi paling sentral, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa, Maha Suci, Maha Adil, dan Maha Sempurna tanpa menyerupai makhluk sedikit pun. Setiap ajaran yang menisbatkan sifat lemah lalai, menyesal, atau tunduk pada hukum di luar dirinya dipandang sebagai penyimpangan besar. Di dalam Talmud terdapat banyak narasi yang menggambarkan Tuhan seolah terikat oleh keputusan para rabi, menyesal atas tindakannya, bahkan kalah dalam perdebatan dengan manusia. Bagi para ulama Muslim, gambaran semacam ini adalah bentuk penurunan derajat ketuhanan dan bertentangan langsung dengan konsep Allah yang maha mutlak. Imam Ibn Hazm secara tegas menyebut bahwa Tuhan dalam pandangan semacam ini tidak lagi menjadi pencipta yang berdaulat penuh, melainkan tunduk pada sistem buatan manusia. Selain persoalan tauhid, Talmud juga memuat kisah tentang para nabi yang dianggap sangat problematik dalam pandangan Islam. Para nabi dalam akidah Islam adalah manusia pilihan yang dijaga dari dosa besar dan perbuatan keji karena mereka merupakan teladan moral bagi umat manusia. Namun, dalam Talmud terdapat kisah yang menuduh para nabi melakukan perbuatan tercela seperti tipu daya kejahatan moral, bahkan kesalahan akidah. Nabi Nuh digambarkan secara merendahkan. Nabi Lut dituduh melakukan perbuatan yang dalam Islam termasuk dosa besar, dan Nabi Daud disebut melakukan kejahatan berat tanpa penebusan yang layak. Para ulama Muslim seperti Al-Qadi Iyad dan Fakhruddin Ar-Razi menilai bahwa narasi ini bukan sekadar kesalahan sejarah, tetapi merupakan penghinaan terhadap risalah kenabian itu sendiri. Bantahan ilmuwan Muslim juga menyoroti sumber dan metode penyusunan Talmud. Talmud bukan kitab wahyu yang diturunkan kepada seorang nabi, melainkan kumpulan tafsir, opini, debat, dan spekulasi para rabi selama berabad-abad. Hal ini menyebabkan kebenaran di dalamnya menjadi relatif dan berubah-ubah tergantung otoritas manusia. Islam menolak konsep agama yang bergantung pada spekulasi elit keagamaan karena wahyu sejati bersumber dari Allah dan terjaga dari penyimpangan. Imam Asy-Syahrastani dalam karyanya tentang aliran kepercayaan menyebut bahwa tradisi semacam ini membuka pintu bagi pemalsuan agama atas nama Tuhan. Lebih jauh lagi, sebagian teks Talmud mengandung pandangan eksklusivisme ekstrem yang memposisikan kelompok tertentu sebagai manusia utama, sementara bangsa lain dianggap lebih rendah. Konsep ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal dan yang membedakan hanyalah ketakwaan. Ulama Muslim melihat pandangan semacam ini sebagai benih kesombongan kolektif yang melahirkan ketidakadilan dan permusuhan antar manusia. Dalam sejarah pemikiran Islam, sikap semacam ini dikritik keras karena merusak misi para nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Para pemikir Muslim juga mengkritik kontradiksi internal dalam Talmud yang kerap menampilkan pernyataan saling bertentangan tentang hukum Tuhan. Dalam satu bagian, suatu perbuatan dianggap terlarang, sementara di bagian lain dibolehkan dengan alasan tertentu. Bagi Islam, hukum Allah bersifat konsisten dan adil karena bersumber dari Zat yang Maha Mengetahui. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan campur tangan hawa nafsu dan kepentingan manusia dalam pembentukan ajaran agama. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa setiap agama yang menyandarkan kebenarannya pada debat tanpa wahyu pasti akan jatuh dalam kontradiksi dan kebingungan. Bantahan keras juga diarahkan pada konsep dosa dan penebusan dalam Talmud
yang seringkali bersifat ritualistik dan etnis. Islam mengajarkan bahwa dosa diampuni melalui taubat yang tulus kepada Allah tanpa perantara ras atau golongan tertentu. Ketika pengampunan dibatasi oleh identitas kelompok, maka keadilan ilahi berubah menjadi hak eksklusif manusia. Para ulama Muslim melihat hal ini sebagai penyimpangan serius dari ajaran para nabi terdahulu yang menyeru kepada taubat universal. Dari seluruh kritik ini, para ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa Talmud tidak dapat dianggap sebagai kelanjutan murni dari ajaran para nabi Bani Israel. Banyak bagiannya telah tercemar oleh penafsiran manusia yang berlebihan, kepentingan kelompok, dan penyimpangan teologis. Islam datang bukan untuk menghina para nabi sebelumnya, tetapi justru untuk membersihkan nama mereka dari tuduhan-tuduhan yang merendahkan dan mengembalikan konsep ketuhanan kepada kemurnian tauhid. Dengan demikian, bantahan ilmuwan Muslim terhadap Talmud bukanlah serangan emosional, melainkan kritik teologis rasional dan berbasis wahyu. Tujuannya adalah menegaskan bahwa kebenaran sejati tentang Tuhan dan para nabi hanya dapat dijaga melalui wahyu yang autentik dan akal yang tunduk kepada kebenaran ilahi. Dalam pandangan Islam, kemuliaan Tuhan dan para nabi tidak boleh dikorbankan oleh narasi buatan manusia, betapapun tuanya tradisi tersebut. Aspek lain yang mendapat sorotan tajam dari para pemikir Muslim adalah cara Talmud menempatkan otoritas keagamaan manusia pada posisi yang sangat tinggi hingga melampaui perintah Tuhan itu sendiri. Dalam sejumlah narasi disebutkan bahwa keputusan para rabi dapat mengikat langit dan bumi. Bahkan Tuhan digambarkan merestui keputusan tersebut meskipun bertentangan dengan teks Taurat. Dalam pandangan Islam, konsep ini adalah bentuk penyelewengan besar karena kebenaran tidak ditentukan oleh suara mayoritas atau kecerdikan manusia, melainkan oleh wahyu. Ulama seperti Abu Hamid Al-Ghazali menilai bahwa ketika agama diserahkan sepenuhnya kepada otoritas manusia, maka kesucian risalah akan runtuh dan berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Para ilmuwan Muslim juga menyinggung persoalan moralitas yang muncul dalam sebagian hukum Talmud. Terdapat pembahasan hukum yang bersifat sangat kasuistik dan legalistik, namun mengabaikan nilai keadilan universal dan kasih sayang. Dalam Islam, syariat selalu berpijak pada maqasid, yakni tujuan luhur yang menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Ketika hukum dipraktikkan tanpa ruh moral, maka ia berubah menjadi alat pembenaran tindakan zalim. Kritik ini disampaikan oleh banyak ulama usul fiqih yang menegaskan bahwa hukum ilahi tidak mungkin bertentangan dengan keadilan hakiki. Dalam bidang sejarah kenabian, para ulama Muslim juga melihat adanya upaya sistematis dalam Talmud untuk mereduksi peran wahyu dan mukjizat. Beberapa kisah digambarkan dengan nuansa rasional ekstrim atau bahkan sinis terhadap campur tangan Tuhan dalam sejarah manusia. Islam memandang mukjizat sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hamba pilihannya dan sebagai hujjah bagi umat manusia. Ketika mukjizat dipinggirkan, maka hubungan antara langit dan bumi terputus dan agama kehilangan dimensi spiritualnya. Kritik ini sering disampaikan oleh mufasir klasik ketika membandingkan kisah para nabi dalam Al-Quran dengan versi yang beredar dalam literatur Yahudi rabbinik. Lebih lanjut, sebagian teks Talmud memuat pandangan yang mengaburkan batas antara halal dan haram melalui celah logika yang rumit. Dalam Islam, hukum dibuat jelas agar manusia tidak terjebak dalam manipulasi. Rasulullah menegaskan bahwa yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata, sedangkan wilayah syubhat harus dihindari. Ketika agama dipenuhi dengan celah pembenaran, maka manusia akan cenderung mencari jalan aman bagi hawa nafsunya. Ulama Muslim memandang kecenderungan ini sebagai tanda hilangnya ketulusan dalam beragama. Para pemikir Islam juga menyoroti bagaimana Talmud memperlakukan wahyu sebelumnya seolah dapat direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sosial politik tertentu. Dalam Islam, wahyu bersifat abadi dan relevan sepanjang masa
karena datang dari Zat yang Maha Mengetahui masa lalu, kini, dan masa depan. Adaptasi dalam Islam dilakukan pada ranah ijtihad, bukan pada pokok akidah dan prinsip dasar. Ketika prinsip pokok digeser, maka agama kehilangan identitasnya. Kritik ini banyak ditemukan dalam karya perbandingan agama yang ditulis ulama Andalusia dan Timur Tengah. Bantahan terakhir yang sering dikemukakan adalah bahwa Talmud gagal menjaga kesucian konsep Tuhan yang menjadi inti seluruh risalah para nabi. Ketika Tuhan digambarkan beremosi seperti manusia terbatas oleh ruang dan waktu atau terikat oleh keputusan makhluk, maka tauhid tidak lagi murni. Islam datang sebagai penutup risalah untuk mengoreksi penyimpangan tersebut dan mengembalikan manusia kepada penghambaan yang lurus. Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Keseluruhan kritik ini menunjukkan bahwa penolakan ilmuwan Muslim terhadap Talmud bukanlah sikap fanatik buta, melainkan hasil kajian panjang yang mendalam dan konsisten. Mereka membedakan antara para nabi yang dimuliakan dan teks-teks yang disusun manusia setelahnya. Islam tidak menolak Nabi Musa dan para nabi Bani Israel, justru memuliakan mereka lebih tinggi dari banyak tradisi sebelumnya. Yang ditolak adalah distorsi ajaran yang mencederai tauhid dan merusak citra kenabian. Dengan pemahaman ini, umat Islam diajak untuk bersikap adil, kritis, dan berilmu dalam melihat perbedaan agama. Tauhid menjadi tolok ukur utama dalam menilai setiap ajaran dan kisah. Segala sesuatu yang merendahkan Tuhan atau Nabi tidak mungkin berasal dari wahyu yang suci. Prinsip inilah yang menjadi fondasi bantahan keras para ilmuwan Muslim sepanjang sejarah. Pembahasan berikutnya yang sering dikemukakan oleh para cendekiawan Islam adalah persoalan epistemologi keagamaan dalam Talmud. Cara pengetahuan agama dibangun di dalamnya sangat bergantung pada tradisi lisan yang panjang dan tidak terverifikasi melalui sanad kenabian yang jelas. Dalam Islam, transmisi ilmu agama memiliki standar ketat yang menuntut kejelasan sumber, kesinambungan periwayatan, serta kejujuran pembawa berita. Ketika otoritas agama bersandar pada ingatan kolektif dan perdebatan tanpa kontrol wahyu, maka kebenaran menjadi rapuh dan mudah disusupi kepentingan manusia. Ulama hadits memandang perbedaan ini sebagai garis pemisah mendasar antara agama wahyu dan konstruksi tradisi. Para ilmuwan Muslim juga mengkritisi cara Talmud memandang hubungan antara Tuhan dan hukum alam. Dalam beberapa narasi, Tuhan digambarkan seakan tunduk pada mekanisme tertentu yang dapat diprediksi dan dikendalikan oleh manusia melalui ritual khusus. Islam justru menegaskan bahwa Allah adalah pengatur hukum alam, bukan subjek dari hukum tersebut. Doa, ibadah, dan ketaatan tidak pernah dimaksudkan untuk memaksa kehendak Tuhan, melainkan sebagai bentuk ketundukan hamba. Ketika ibadah dipahami sebagai alat kontrol, maka hubungan spiritual berubah menjadi transaksi dan kehilangan makna penghambaan sejati. Dimensi etika sosial juga menjadi titik kritik penting. Sebagian pandangan dalam Talmud dinilai memberikan toleransi terhadap praktik ketidakadilan selama masih berada dalam lingkaran komunitas tertentu. Islam menolak moralitas ganda semacam ini dan menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan terhadap siapapun tanpa memandang asal-usul atau kelompok. Al-Quran memerintahkan agar kebencian terhadap suatu kaum tidak mendorong kepada kezaliman. Ulama tafsir menjadikan ayat ini sebagai bukti bahwa risalah Islam membawa prinsip etika universal yang tidak dibatasi oleh identitas eksklusif. Dalam kajian perbandingan agama, para ulama Muslim juga menyoroti gaya bahasa Talmud yang syarat dengan simbol humor kasar dan alegori ekstrem ketika berbicara tentang hal-hal suci. Dalam Islam, kesucian Tuhan dan para nabi dijaga melalui adab bahasa yang tinggi. Al-Quran menggunakan ungkapan yang penuh hikmah ketika menyebut kisah para rasul, bahkan saat menegur kesalahan kecil mereka. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan sikap batin terhadap kesakralan wahyu.
Ketika adab runtuh, maka pesan ilahi pun kehilangan wibawanya. Aspek lain yang dikritik adalah kecenderungan Talmud untuk memusatkan keselamatan pada kepatuhan hukum formal semata tanpa penekanan yang seimbang pada penyucian hati. Islam menempatkan niat keikhlasan dan ketakwaan sebagai inti seluruh amal. Rasulullah menegaskan bahwa nilai perbuatan ditentukan oleh niatnya. Jika agama direduksi menjadi sekadar kepatuhan lahiriah, maka ia akan melahirkan manusia yang kaku secara hukum, namun kosong secara spiritual. Para ulama tasawuf melihat perbedaan ini sebagai bukti jauhnya sebagian tradisi rabbinik dari ajaran para nabi yang menyeru kepada penyucian jiwa. Para pemikir muslim modern juga menambahkan kritik terhadap implikasi sosial politik dari ajaran Talmud. Ketika tafsir keagamaan dijadikan legitimasi dominasi, maka agama kehilangan fungsi moralnya sebagai pengontrol kekuasaan. Islam memandang penguasa dan rakyat sama-sama berada di bawah hukum Allah. Tidak ada kelompok yang kebal dari pertanggungjawaban. Prinsip ini ditegakkan oleh para khalifah awal dan dijadikan dalil bahwa agama wahyu sejati selalu berdiri di pihak keadilan, bukan kepentingan elit. Kesimpulan dari seluruh lanjutan pembahasan ini memperlihatkan bahwa kritik ilmuwan muslim terhadap Talmud bersifat menyeluruh, mencakup akidah, metodologi, etika, spiritualitas, dan dampak sosial. Mereka tidak berbicara dari prasangka, melainkan dari standar tauhid yang jelas dan konsisten. Islam hadir sebagai penjaga kemurnian, risalah para nabi, dan sebagai koreksi atas penyimpangan yang muncul akibat campur tangan manusia terhadap wahyu. Setiap ajaran yang merendahkan Tuhan, mengaburkan kebenaran, atau mencederai kehormatan nabi tidak mungkin berasal dari sumber ilahi yang murni. Prinsip inilah yang terus dijaga oleh para ulama muslim dari generasi ke generasi. Satu sisi yang juga dikaji oleh ulama Islam adalah gambaran manusia ideal dalam Talmud yang dinilai tidak selaras dengan visi kenabian. Dalam banyak ajaran Islam, manusia terbaik adalah yang paling takut kepada Tuhan, paling jujur, dan paling bermanfaat bagi sesama. Sementara itu, sebagian konstruksi dalam Talmud lebih menekankan kecerdikan hukum dan kemampuan berargumentasi sebagai tolok ukur keutamaan. Para pemikir muslim menilai bahwa ketika kecerdasan dilepaskan dari ketundukan kepada Tuhan, maka ia dapat berubah menjadi alat pembenaran kesalahan. Ilmu dalam Islam selalu dibarengi dengan rasa takut kepada Allah agar tidak melahirkan kesombongan intelektual. Kajian lain diarahkan pada konsep sejarah dan pilihan ilahi. Dalam Islam, pemilihan suatu kaum selalu bersyarat pada ketaatan dan dapat dicabut ketika terjadi pembangkangan. Al-Quran menceritakan bahwa Bani Israel dimuliakan pada masanya, namun juga ditegur keras ketika melanggar perjanjian. Dalam sebagian literatur Talmud, keistimewaan diperlakukan sebagai status tetap yang tidak bergantung pada ketaatan moral. Ulama Muslim melihat pandangan ini sebagai penyimpangan dari sunnatullah karena Allah tidak pernah mengikat kemuliaan pada identitas semata, melainkan pada amal dan ketakwaan. Para ilmuwan Islam juga mengkritisi cara Talmud memperlakukan konsep dosa kolektif dan individu. Islam menegaskan bahwa setiap jiwa memikul tanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak menanggung kesalahan orang lain. Dalam beberapa diskursus Talmud, terdapat kecenderungan membenarkan hukuman atau keistimewaan berdasarkan keanggotaan komunitas. Prinsip semacam ini ditolak keras dalam Islam karena merusak keadilan ilahi. Allah digambarkan sebagai hakim yang maha adil, yang tidak menzalimi siapapun meski seberat zarah. Dalam bidang ibadah, para ulama muslim juga menyoroti absennya dimensi tauhid yang jernih dalam sebagian ritual yang dibahas dalam Talmud. Ibadah dalam Islam bertujuan mengingat Allah, membersihkan hati, dan menumbuhkan kerendahan diri. Ketika ritual kehilangan orientasi ketuhanan dan berubah menjadi rutinitas simbolik, maka ia kehilangan ruh. Kritik ini sering disampaikan oleh ulama akhlak yang menekankan bahwa agama tanpa kesadaran batin
hanya akan melahirkan formalitas kosong. Selain itu, terdapat pula kritik terhadap cara Talmud memandang dunia akhirat. Dalam Islam, kehidupan setelah mati merupakan pusat orientasi moral yang mendorong manusia berlaku adil dan bertanggung jawab. Beberapa pembahasan dalam Talmud dinilai lebih menitik beratkan pada ganjaran duniawi dan keberlangsungan komunitas di dunia. Ulama Muslim melihat pergeseran fokus ini sebagai penyebab melemahnya kesadaran eskatologis yang menjadi pilar ajaran para nabi. Tanpa keyakinan kuat pada hari pembalasan moralitas akan mudah dikompromikan. Para pemikir Islam juga menggarisbawahi perbedaan mendasar dalam cara menjaga teks suci. Al-Quran dihafal, ditulis, dan disebarkan secara luas dengan pengawasan kolektif umat sehingga tidak bergantung pada satu kelompok elit. Tradisi ini memastikan bahwa wahyu tidak dapat dimonopoli atau dimanipulasi. Sebaliknya, ketika teks keagamaan hanya berada di tangan otoritas tertentu, maka potensi distorsi menjadi besar. Perbedaan ini dijadikan argumen kuat oleh ulama untuk menunjukkan keunggulan sistem penjagaan wahyu dalam Islam. Akhirnya, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa seluruh kritik ini tidak dimaksudkan untuk menyerang individu atau etnis tertentu, melainkan untuk membedakan antara wahyu ilahi dan tradisi manusia. Islam mengajarkan penghormatan kepada para nabi terdahulu dan mengakui keberadaan ajaran asli yang pernah diturunkan kepada mereka. Namun, Islam juga datang sebagai kriteria penimbang untuk memisahkan kebenaran dari tambahan-tambahan manusia. Tauhid menjadi cahaya yang menyingkap mana ajaran yang bersumber dari langit dan mana yang lahir dari kepentingan bumi. Dengan kerangka ini, umat Islam diarahkan untuk memahami perbedaan agama secara ilmiah dan berprinsip. Setiap ajaran diuji dengan kemurnian tauhid, keadilan moral, dan kemuliaan kenabian. Apapun yang bertentangan dengan prinsip tersebut tidak dapat diterima sebagai wahyu, meskipun diklaim suci oleh tradisi tertentu. Inilah sikap intelektual para ulama Muslim yang teguh, namun tetap konsisten dengan keadilan dan akhlak.